Kisah Kekaisaran Ottoman adalah kisah ambisi, perjuangan, dan kemenangan gemilang. Semua bermula di akhir abad ke-12, di tengah dataran Anatolia. Kesultanan Seljuk Rum yang dulu berkuasa mulai runtuh. Di tengah kekosongan kekuasaan ini, muncullah seorang pemimpin yang ditakdirkan untuk berjaya, Osman Persus. Osman, asal nama Ottoman, memimpin sukunya, Kai, dalam serangkaian penaklukan. Mereka merebut sisa-sisa Kesultanan Seljuk, perlahan-lahan menggabungkan kekuatan mereka. Kemenangan awal ini bukan hanya tentang perluasan wilayah, tetapi tentang membangun tatanan baru, kerajaan baru di atas reruntuhan yang lama. Ottoman awal adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Kecakapan militer mereka, yang dipicu oleh perpaduan tradisi prajurit nomaden dan kecemerlangan strategi, memungkinkan mereka untuk berkembang pesat. Mereka ahli di medan perang dan diplomasi, dengan terampil menjalin aliansi dan memanfaatkan persaingan untuk keuntungan mereka. Kombinasi ampuh ini meletakkan dasar bagi sebuah dinasti yang akan memerintah selama lebih dari 6 abad. Osman Tas bukan hanya seorang pejuang, dia adalah pemimpin visioner yang meletakkan dasar bagi kerajaan yang langgeng. Dia memahami bahwa kekuatan sejati tidak hanya terletak pada kekuatan militer, tetapi juga dalam membangun sistem administrasi yang kuat dan menumbuhkan rasa persatuan di antara rakyatnya. Dia mendirikan pemerintahan terpusat, memperkenalkan undang-undang baru, dan mendorong perdagangan. Osman juga menyadari pentingnya agama sebagai kekuatan pemersatu. Dia memeluk Islam dan mendeklarasikan negaranya yang masih muda sebagai kesultanan, memperkuat legitimasinya di mata dunia Muslim. Langkah strategis ini terbukti penting dalam mendapatkan dukungan dari para ulama dan ahli hukum Islam di negara tetangga, yang semakin memperkuat perjuangan Ottoman. Di bawah penerus Osman, Kekaisaran Ottoman melanjutkan ekspansinya yang tak henti-hentinya. Mereka bergerak ke barat, menaklukkan wilayah Bizantium yang luas di Anatolia dan Balkan. Reputasi Ottoman sebagai kekuatan yang kuat dan terorganisir menyebar, menarik para prajurit, cendekiawan, dan administrator yang terampil ke barisan mereka. Fondasi kerajaan multi-etnis dan multibudaya sedang diletakkan. Pada pertengahan abad ke-16, Kekaisaran Ottoman telah tumbuh menjadi kekuatan yang tangguh, memberikan bayangan panjang atas Kekaisaran Bizantium. Permata di mahkota Bizantium, Konstantinopel, telah lama menjadi target ambisi Ottoman. Mehmed II, yang dikenal sebagai Sang Penakluk, lah yang akhirnya mencapai prestasi bersejarah ini. Pada tahun 1453, Mehmed mengepung Konstantinopel. Pengepungan itu merupakan bukti kekuatan dan kecerdikan militer Ottoman. Dengan menggunakan meriam-meriam besar, salah satunya dibuat oleh insinyur legendaris Orban, Ottoman berhasil menembus tembok kota yang kokoh. Jatuhnya Konstantinopel menandai berakhirnya Kekaisaran Bizantium dan mengirimkan gelombang kejut ke seluruh Eropa. Penaklukan Mehmed adalah momen penting dalam sejarah dunia. Ini menandakan kebangkitan Kekaisaran Ottoman sebagai kekuatan utama di panggung dunia dan mengubah keseimbangan kekuatan di Mediterania. Konstantinopel, yang berganti nama menjadi Istanbul, menjadi ibu kota baru Kekaisaran Ottoman, pusat perdagangan, budaya, dan pembelajaran yang semarak. Mehmed II, Sang Penakluk, memastikan tempatnya dalam sejarah sebagai salah satu Sultan Ottoman yang paling berpengaruh. Pemerintahan Sulaiman I yang dikenal di barat sebagai Sulaiman yang Agung, dan di timur sebagai Sang Pembuat Hukum, menandai puncak kekuasaan dan pengaruh Ottoman. Naik tahta pada tahun 1120, Sulaiman mewarisi kerajaan yang sudah berada di puncak jangkauan teritorialnya. Tetapi pemerintahannya akan melihat kerajaan berkembang secara budaya dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintahan Sulaiman ditandai dengan kampanye militer ambisius yang memperluas batas kerajaan hingga jauh ke Eropa dan Afrika Utara. Dia memimpin pasukannya menuju kemenangan di Beograd, Rhodes, dan Hongaria, mengkonsolidasikan dominasi Ottoman di Mediterania dan Balkan. Dia juga menantang Portugis untuk menguasai jalur perdagangan Samudra Hindia, memperluas pengaruh Ottoman jauh melampaui batas tradisionalnya. Namun, Sulaiman lebih dari sekadar pemimpin militer. Dia adalah pelindung seni dan sains yang terkenal, memimpin zaman keemasan budaya Ottoman. Dia menugaskan pembangunan masjid, istana, dan jembatan yang megah. Banyak di antaranya masih berdiri sampai sekarang, sebagai bukti kecemerlangan arsitektur pada zamannya. Pemerintahannya melihat perkembangan sastra, musik, dan puisi Ottoman,
memperkuat warisannya sebagai penguasa yang memahami pentingnya pencapaian budaya.